Halo, apa kabar kalian di rumah? Bu Guru harap kalian tetap sehat ya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai gerak pada manusia. Untuk itu, silahkan kalian menyimak video berikut. Selamat menyaksikan. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sistem gerak pada manusia salah satunya adalah rangka. Rangka ini adalah alat gerak pasif manusia ya. Kenapa dikatakan pasif? Karena dibutuhkan otot untuk menggerakkan rangka sehingga rangka dapat bergerak. Nah, ini adalah gambar dari rangka manusia. Rangka itu adalah susunan tulang-tulang yang menyusun tubuh manusia. Nah, ada beberapa fungsi dari rangka. Yang pertama, memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh kita. Berikutnya, melindungi organ dalam seperti paru-paru, jantung, otak. Lalu tempat menempelnya otot. Nah, otot ini yang tadi Bu Guru bahas adalah alat gerak aktif. Dan yang terakhir adalah tempat pembentukan sel darah merah. Jika kalian perhatikan, ternyata struktur tulang tidak halus, melainkan terdapat benjolan pada bagian ujungnya, berbentuk bulat serta terdapat titik-titik kasar pada bagian ujung, terdapat lekukan, tonjolan, dan lubang. Nah, permukaan tulang yang ditutupi oleh membran yang menempel dengan kuat disebut dengan periosteum. Nah, di sini kalian lihat lapisan atau struktur tulang yang paling atas adalah periosteum atau paling luar ya. Nah, lapisan yang kedua adalah tulang kompak. Tulang kompak disebut juga tulang keras, yaitu suatu lapisan tulang yang keras dan kuat. Tulang ini mengandung sel-sel tulang, pembuluh-pembuluh darah, zat kapur dan fosfor, serta serabut elastis. Kerasnya tulang disebabkan karena tulang mengandung zat kapur dan fosfor. Nah, lapisan yang berikutnya adalah tulang spons. Tulang spons ini kurang kompak dan mempunyai banyak ruang-ruang kecil terbuka yang membuat tulang menjadi ringan. Berikutnya adalah sumsum tulang. Nah, pada gambar ini terdapat sumsum tulang, putih tulang ya. Nah, lapisan yang terakhir atau yang paling dalam itu adalah pembuluh darah yang tempat terjadinya pembentukan sel darah di sini ya. Tulang memiliki bentuk yang bermacam-macam. Ada 4 bentuk tulang. Nah, di sini kalian bisa lihat bentuk yang pertama adalah tulang panjang. Itu contohnya tulang pada paha kita. Berikutnya ada tulang pendek. Tulang pendek itu contohnya ruas pada jari kaki dan jari tangan kita. Berikutnya tulang pipih. Contoh dari tulang pipih adalah tulang belikat. Dan yang terakhir adalah tulang tak beraturan. Itu contohnya pada tulang belakang. Proses pengubahan tulang rawan menjadi tulang keras disebut dengan penulangan atau osifikasi. Nah, bagaimana proses osifikasi itu berlangsung? Di sini ada gambarnya. Proses ini berawal dari tulang rawan.
Tulang rawan bentuknya mirip dengan tulang dewasa, dan selain itu, tulang rawan memiliki rongga yang terisi oleh osteoblas. Osteoblas itu adalah sel-sel pembentuk tulang. Nah, selanjutnya osteoblas ini akan membentuk osteosit atau sel-sel tulang. Proses osifikasi dimulai dari bagian tengah tulang rawan dan kemudian meluas ke seluruh arah sesuai dengan pertumbuhan tulang rawan. Di antara jaringan tulang yang terbentuk terdapat pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini akan membawa mineral seperti kalsium sehingga tulang yang terbentuk menjadi keras. Bagaimana manusia dapat melakukan berbagai macam gerakan? Yang kita tahu, tulang penyusun sistem gerak manusia sangat keras dan tidak dapat dibengkokkan. Nah, ternyata itu semua terjadi karena pada penyusun sistem gerak kita terdapat sendi. Nah, sendi ini adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan antara tulang-tulang tubuh dapat digerakkan. Nah, sendi dapat dikelompokkan berdasarkan banyak sedikitnya gerakan yang memungkinkan dilakukan. Yang pertama adalah sinartrosis. Sinartrosis ini adalah sendi yang tidak dapat digerakkan. Contohnya, sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. Berikutnya adalah amfiartrosis. Ini artinya adalah sendi yang dapat digerakkan namun gerakannya itu terbatas. Contohnya, sendi antar ruas tulang belakang. Dan yang terakhir adalah diartrosis. Diartrosis ini adalah sendi yang dapat digerakkan dengan bebas. Diartrosis itu adalah sendi yang dapat digerakkan dengan bebas. Nah, macam-macam dari sendi diartrosis itu yang pertama adalah sendi peluru. Sendi peluru menghubungkan antara satu tulang dan yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang lain yang berongga seperti mangkok. Sendi ini dapat membentuk gerakan yang sangat bebas. Di sini pada contoh hubungan antara tulang belikat dengan tulang lengan atas. Berikutnya adalah sendi engsel. Tipe sendi ini memiliki gerakan satu arah, ada yang ke depan dan ada yang ke belakang seperti engsel pintu. Contoh yang Bu Guru ambil di sini hubungan antara tulang lengan atas dan tulang hasta serta pengumpil. Berikutnya adalah sendi putar. Sendi putar adalah salah satu tulang yang berfungsi sebagai poros atau ujung tulang yang lain berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Di sini Bu Guru memberi contoh antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Berikutnya adalah sendi pelana. Sendi pelana ini adalah hubungan antara dua tulang yang berbentuk seperti pelana. Nah, sendi ini dapat menggerakkan tulang ke dua arah, yaitu muka belakang dan ke samping. Contohnya adalah pangkal ibu jari. Dan yang terakhir adalah sendi geser. Nah, sendi geser ini menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Prinsip kerjanya adalah satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang lain. Contohnya seperti ini ya, ruas tulang pinggang. Otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh, sehingga otot disebut alat gerak aktif. Setiap saat selalu ada gerakan yang terjadi pada tubuh kita. Gerakan ini terjadi karena adanya kerja dari otot. Otot adalah jaringan yang dapat berkontraksi menjadi lebih pendek.
Proses kontraksi ini mengakibatkan bagian-bagian tubuh kita bergerak. Pada kontraksi ini diperlukan energi. Jika diameter otot kita itu membesar, berarti otot kita sedang melakukan kontraksi. Dan jika diameter otot kita mengecil, maka otot kita sedang mengalami relaksasi. Contohnya pada gambar yang di bawah ini adalah contoh dari keadaan kontraksi dan relaksasi. Di sini tangannya jika diangkat ke atas, maka yang berkontraksi adalah otot bisepsnya, dan yang berelaksasi adalah tricep, otot tricep yang di bawah sini. Nah, sedangkan jika kita meluruskan tangan, maka yang terjadi di sini adalah otot bisep yang berelaksasi dan otot tricep yang berkontraksi. Ada 3 jenis jaringan otot. Jaringan yang pertama adalah otot polos. Otot polos ini berbentuk gelondong serta memiliki sebuah inti tiap selnya. Berdasarkan cara kerjanya, otot polos tergolong dalam otot tak sadar. Otot polos ini berkontraksi dan berelaksi dengan lambat. Nah, contoh pada otot polos ini terdapat di usus halus, lambung, rahim, kandung empedu, dan pembuluh darah. Berikutnya adalah otot lurik atau nama lainnya adalah otot rangka. Nah, otot ini yang paling banyak terdapat dalam tubuh. Bentuknya seperti garis melintang, sehingga otot ini disebut dengan otot lurik. Otot ini melekat pada tulang dengan perantaraan tendon. Tendon adalah pita tebal berserabut dan liat yang melekatkan otot pada tulang. Otot rangka tergolong otot sadar, sehingga kita bisa mengontrol penggunaan otot ini. Otot ini cenderung cepat berkontraksi dan cepat lelah. Berikutnya adalah otot jantung. Otot ini hanya ditemukan di jantung. Bentuknya seperti otot rangka, dan sebaliknya cara kerja dari otot jantung ini sama atau mirip dengan otot polos karena tergolong otot tidak sadar. Berikutnya adalah gangguan dan kelainan pada sistem gerak. Contoh yang pertama adalah rickettsia. Seperti ini gambarnya ya. Rickettsia ini terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor, sehingga proses pengerasan tulang terganggu. Nah, ini biasa terjadi pada anak-anak. Rickettsia menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok seperti pada gambar yang ini ya. Nah, caranya untuk pencegahan dan penyembuhannya adalah penambahan kalsium, fosfor, dan vitamin D ke dalam menu makanan. Gangguan dan kelainan pada sistem gerak yang kedua adalah osteoporosis. Osteoporosis ini disebabkan karena kekurangan kalsium. Osteoporosis umumnya terjadi pada orang dewasa dan orang tua. Orang tua biasanya menghasilkan lebih sedikit hormon, sehingga osteoblast sebagai pembentuk tulang kurang aktif dan massa tulang pun menjadi berkurang. Tulang yang kekurangan mineral akan menjadi rapuh dan mudah patah. Jadi seperti ini ya, jika osteoporosis maka akan tampak seperti gambar yang paling kanan. Gangguan dan kelainan pada sistem gerak yang ketiga adalah artritis. Nah, contohnya gambar seperti ini ya.
Artritis adalah penyakit sendi. Penderita penyakit ini memiliki tulang rawan sendi yang rusak. Kerusakan ini menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkok. Kadang-kadang sendi yang terkena artritis tidak dapat digerakkan. Ini contohnya seperti ini. Ini tulang yang normal. Jika kena artritis maka akan bengkok seperti ini. Gangguan dan kelainan pada sistem gerak berikutnya yaitu kifosis, lordosis, dan skoliosis. Gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah gangguan pada tulang belakang atau kelainan pada tulang belakang. Gambar yang paling kiri ini adalah gambar orang yang normal ya, tidak terkena kelainan pada tulang belakang. Gambar yang kedua ini adalah orang yang terkena kifosis. Kifosis ini adalah kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang. Contohnya seperti ini. Nah, berikutnya adalah lordosis. Ini gambar yang ketiga, lordosis. Ini adalah kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang. Dan yang terakhir adalah skoliosis. Skoliosis ini adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Ini biasanya disebabkan oleh polio atau kebiasaan duduk atau berposisi yang salah. Contoh gangguan dan kelainan pada sistem gerak yang terakhir adalah fraktura atau patah tulang. Nah, di sini Bu Guru tampilkan macam-macam atau jenis-jenis fraktur atau jenis dari patah tulang. Yang pertama adalah oblik atau miring, patahannya seperti ini. Kemudian kominuta, itu terpecah-pecah menjadi bagian-bagian yang kecil. Kemudian yang ketiga adalah spiral. Dan yang terakhir adalah majemuk. Ini adalah beberapa upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Yang pertama adalah meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Makanan yang mengandung kalsium seperti kangkung, kedelai, kemudian ikan salmon, dan kacang almond. Berikutnya adalah berjemur pada sinar matahari pagi karena baik untuk membantu pembentukan vitamin D. Berikutnya aktivitas fisik yang cukup. Nah, aktivitas fisik yang cukup seperti olahraga dapat membantu terbentuknya tulang yang kuat dan memperlambat proses kerapuhan pada tulang. Dan yang terakhir adalah menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, seperti cara duduk yang benar. Saat tidur, sebaiknya menggunakan alas yang datar dan padat sehingga tulang belakang kita tetap lurus. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sistem gerak pada manusia salah satunya adalah rangka. Rangka ini adalah alat gerak pasif manusia ya. Kenapa dikatakan pasif? Karena dibutuhkan otot untuk menggerakkan rangka sehingga rangka dapat bergerak. Nah, ini adalah gambar dari rangka manusia. Rangka itu adalah susunan tulang-tulang yang menyusun tubuh manusia. Nah, ada beberapa fungsi dari rangka. Yang pertama, memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh kita. Berikutnya, melindungi organ dalam seperti paru-paru, jantung, otak.
Lalu tempat menempelnya otot. Nah, otot ini yang tadi Bu Guru bahas adalah alat gerak aktif. Dan yang terakhir adalah tempat pembentukan sel darah merah. Jika kalian perhatikan, ternyata struktur tulang tidak halus, melainkan terdapat benjolan pada bagian ujungnya, berbentuk bulat serta terdapat titik-titik kasar pada bagian ujung, terdapat lekukan, tonjolan, dan lubang. Nah, permukaan tulang yang ditutupi oleh membran yang menempel dengan kuat disebut dengan periosteum. Nah, di sini kalian lihat lapisan atau struktur tulang yang paling atas adalah periosteum atau paling luar ya. Nah, lapisan yang kedua adalah tulang kompak. Tulang kompak disebut juga tulang keras, yaitu suatu lapisan tulang yang keras dan kuat. Tulang ini mengandung sel-sel tulang, pembuluh-pembuluh darah, zat kapur dan fosfor, serta serabut elastis. Kerasnya tulang disebabkan karena tulang mengandung zat kapur dan fosfor. Nah, lapisan yang berikutnya adalah tulang spons. Tulang spons ini kurang kompak dan mempunyai banyak ruang-ruang kecil terbuka yang membuat tulang menjadi ringan. Berikutnya adalah sumsum tulang. Nah, pada gambar ini terdapat sumsum tulang, putih tulang ya. Nah, lapisan yang terakhir atau yang paling dalam itu adalah pembuluh darah yang tempat terjadinya pembentukan sel darah di sini ya. Tulang memiliki bentuk yang bermacam-macam. Ada 4 bentuk tulang. Nah, di sini kalian bisa lihat bentuk yang pertama adalah tulang panjang. Itu contohnya tulang pada paha kita. Berikutnya ada tulang pendek. Tulang pendek itu contohnya ruas pada jari kaki dan jari tangan kita. Berikutnya tulang pipih. Contoh dari tulang pipih adalah tulang belikat. Dan yang terakhir adalah tulang tak beraturan. Itu contohnya pada tulang belakang. Proses pengubahan tulang rawan menjadi tulang keras disebut dengan penulangan atau osifikasi. Nah, bagaimana proses osifikasi itu berlangsung? Di sini ada gambarnya. Proses ini berawal dari tulang rawan. Tulang rawan bentuknya mirip dengan tulang dewasa, dan selain itu, tulang rawan memiliki rongga yang terisi oleh osteoblas. Osteoblas itu adalah sel-sel pembentuk tulang. Nah, selanjutnya osteoblas ini akan membentuk osteosit atau sel-sel tulang. Proses osifikasi dimulai dari bagian tengah tulang rawan dan kemudian meluas ke seluruh arah sesuai dengan pertumbuhan tulang rawan. Di antara jaringan tulang yang terbentuk terdapat pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini akan membawa mineral seperti kalsium sehingga tulang yang terbentuk menjadi keras. Bagaimana manusia dapat melakukan berbagai macam gerakan? Yang kita tahu, tulang penyusun sistem gerak manusia sangat keras dan tidak dapat dibengkokkan. Nah, ternyata itu semua terjadi karena pada penyusun sistem gerak kita terdapat sendi. Nah, sendi ini adalah tempat bertemunya 2 tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan antara tulang-tulang tubuh dapat digerakkan. Nah, sendi dapat dikelompokkan berdasarkan banyak sedikitnya gerakan yang memungkinkan dilakukan. Yang pertama adalah sinartrosis.
Sinartrosis ini adalah sendi yang tidak dapat digerakkan. Contohnya, sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. Berikutnya adalah amfiartrosis. Ini artinya adalah sendi yang dapat digerakkan namun gerakannya itu terbatas. Contohnya, sendi antar ruas tulang belakang. Dan yang terakhir adalah diartrosis. Diartrosis ini adalah sendi yang dapat digerakkan dengan bebas. Diartrosis itu adalah sendi yang dapat digerakkan dengan bebas. Nah, macam-macam dari sendi diartrosis itu yang pertama adalah sendi peluru. Sendi peluru menghubungkan antara satu tulang dan yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang lain yang berongga seperti mangkok. Sendi ini dapat membentuk gerakan yang sangat bebas. Di sini pada contoh hubungan antara tulang belikat dengan tulang lengan atas. Berikutnya adalah sendi engsel. Tipe sendi ini memiliki gerakan satu arah, ada yang ke depan dan ada yang ke belakang seperti engsel pintu. Contoh yang Bu Guru ambil di sini hubungan antara tulang lengan atas dan tulang hasta serta pengumpil. Berikutnya adalah sendi putar. Sendi putar adalah salah satu tulang yang berfungsi sebagai poros atau ujung tulang yang lain berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Di sini Bu Guru memberi contoh antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Berikutnya adalah sendi pelana. Sendi pelana ini adalah hubungan antara dua tulang yang berbentuk seperti pelana. Nah, sendi ini dapat menggerakkan tulang ke dua arah, yaitu muka belakang dan ke samping. Contohnya adalah pangkal ibu jari. Dan yang terakhir adalah sendi geser. Nah, sendi geser ini menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Prinsip kerjanya adalah satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang lain. Contohnya seperti ini ya, ruas tulang pinggang. Otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh, sehingga otot disebut alat gerak aktif. Setiap saat selalu ada gerakan yang terjadi pada tubuh kita. Gerakan ini terjadi karena adanya kerja dari otot. Otot adalah jaringan yang dapat berkontraksi menjadi lebih pendek. Proses kontraksi ini mengakibatkan bagian-bagian tubuh kita bergerak. Pada kontraksi ini diperlukan energi. Jika diameter otot kita itu membesar, berarti otot kita sedang melakukan kontraksi. Dan jika diameter otot kita mengecil, maka otot kita sedang mengalami relaksasi. Contohnya pada gambar yang di bawah ini adalah contoh dari keadaan kontraksi dan relaksasi. Di sini tangannya jika diangkat ke atas, maka yang berkontraksi adalah otot bisepsnya dan yang berelaksasi adalah tricep. Otot tricep yang di bawah sini. Nah, sedangkan jika kita meluruskan tangan, maka yang terjadi di sini adalah otot bicep yang berelaksasi dan otot tricep yang berkontraksi. Ada 3 jenis jaringan otot. Jaringan yang pertama adalah otot polos. Otot polos ini berbentuk gelondong serta memiliki sebuah inti tiap selnya. Berdasarkan cara kerjanya, otot polos tergolong dalam otot tak sadar.
Otot polos ini berkontraksi dan berelaksi dengan lambat. Nah, contoh pada otot polos ini terdapat di usus halus, lambung, rahim, kandung empedu, dan pembuluh darah. Berikutnya adalah otot lurik atau nama lainnya adalah otot rangka. Nah, otot ini yang paling banyak terdapat dalam tubuh. Bentuknya seperti garis melintang sehingga otot ini disebut dengan otot lurik. Otot ini melekat pada tulang dengan perantaraan tendon. Tendon adalah pita tebal berserabut dan liat yang melekatkan otot pada tulang. Otot rangka tergolong otot sadar, sehingga kita bisa mengontrol penggunaan otot ini. Otot ini cenderung cepat berkontraksi dan cepat lelah. Berikutnya adalah otot jantung. Otot ini hanya ditemukan di jantung. Bentuknya seperti otot rangka. Dan sebaliknya, cara kerja dari otot jantung ini sama atau mirip dengan otot polos karena tergolong otot tidak sadar. Berikutnya adalah gangguan dan kelainan pada sistem gerak. Contoh yang pertama adalah rickettsia. Seperti ini gambarnya ya. Rickettsia ini terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor sehingga proses pengerasan tulang terganggu. Nah, ini biasa terjadi pada anak-anak. Rickettsia menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok seperti pada gambar yang ini ya. Nah, caranya untuk pencegahan dan penyembuhannya adalah penambahan kalsium, fosfor, dan vitamin D ke dalam menu makanan. Gangguan dan kelainan pada sistem gerak yang kedua adalah osteoporosis. Osteoporosis ini disebabkan karena kekurangan kalsium. Osteoporosis umumnya terjadi pada orang dewasa dan orang tua. Orang tua biasanya menghasilkan lebih sedikit hormon sehingga osteoblast sebagai pembentuk tulang kurang aktif dan massa tulang pun menjadi berkurang. Tulang yang kekurangan mineral akan menjadi rapuh dan mudah patah. Jadi seperti ini ya, jika osteoporosis maka akan tampak seperti gambar yang paling kanan. Gangguan dan kelainan pada sistem gerak yang ketiga adalah artritis. Nah, contohnya gambar seperti ini ya. Artritis adalah penyakit sendi. Penderita penyakit ini memiliki tulang rawan sendi yang rusak. Kerusakan ini menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkok. Kadang-kadang sendi yang terkena artritis tidak dapat digerakkan. Ini contohnya seperti ini. Ini tulang yang normal. Jika kena artritis maka akan bengkok seperti ini. Gangguan dan kelainan pada sistem gerak berikutnya yaitu kifosis, lordosis, dan skoliosis. Gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah gangguan pada tulang belakang atau kelainan pada tulang belakang. Gambar yang paling kiri ini adalah gambar orang yang normal ya, tidak terkena kelainan pada tulang belakang. Gambar yang kedua ini adalah orang yang terkena kifosis. Kifosis ini adalah kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang. Contohnya seperti ini. Nah, berikutnya adalah lordosis. Ini gambar yang ketiga, lordosis. Ini adalah kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang. Dan yang terakhir adalah skoliosis. Skoliosis ini adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Ini biasanya
disebabkan oleh polio atau kebiasaan duduk atau berposisi yang salah. Contoh gangguan dan kelainan pada sistem gerak yang terakhir adalah fraktura atau patah tulang. Nah, di sini Bu Guru tampilkan macam-macam atau jenis-jenis fraktur atau jenis dari patah tulang. Yang pertama adalah oblik atau miring, patahannya seperti ini. Kemudian kominuta, itu terpecah-pecah menjadi bagian-bagian yang kecil. Kemudian yang ketiga adalah spiral, dan yang terakhir adalah majemuk. Ini adalah beberapa upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Yang pertama adalah meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Makanan yang mengandung kalsium seperti kangkung, kedelai, kemudian ikan salmon, dan kacang almond. Berikutnya adalah berjemur pada sinar matahari pagi, karena baik untuk membantu pembentukan vitamin D. Berikutnya, aktivitas fisik yang cukup. Nah, aktivitas fisik yang cukup seperti olahraga dapat membantu terbentuknya tulang yang kuat dan memperlambat proses kerapuhan pada tulang. Dan yang terakhir adalah menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, seperti cara duduk yang benar. Saat tidur, sebaiknya menggunakan alas yang datar dan padat sehingga tulang belakang kita tetap lurus. Ya, setelah kalian menyimak video tadi, pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang bakal muncul di otak kalian. Nah, untuk itu bagi anak-anak yang masih belum paham mengenai penjelasan dari Bu Guru, silakan nanti kalian berkomentar di Classroom ya. Nah, juga bagi anak-anak yang belum mengumpulkan tugas nih, yang pada pertemuan pertama atau yang kedua, mohon segera mengumpulkan di Classroom juga. Untuk itu, Bu Guru akhiri video kali ini. Sampai jumpa lagi.